Apa itu teknik sistem dokumentasi? Nah, dokumentasi merupakan suatu sistem apa, siapa, di mana, dan bagaimana cara pengolahan data, input informasi, dan sistem pengendalian. Nah, secara umum ada 3 alat dokumentasi. Yang pertama, bagan arus data, yang kedua bagan alir, dan yang ketiga itu bagan proses bisnis. Nah, kalau level lebih tinggi lagi, level selanjutnya itu ada 3 jenis lagi. Nah, yang pertama itu membaca data, yang kedua mengevaluasi data, dan yang ketiga menyiapkan data. Nama saya Sin Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dokumentasi. Nah, alat dokumentasi di sini ada 3. Yang pertama, diagram arus data. Yang kedua, bagan alur dokumen, bagan alur sistem, bagan alur program. Yang ketiga, diagram proses bisnis. Selanjutnya, diagram arus data. Diagram arus data menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol untuk mempresentasikan elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Baik, selanjutnya akan dibacakan teman saya, Nisa. Kepada Nisa saya persilahkan. Baiklah, saya Khairunisa Manurung akan menjelaskan pembagian diagram arus data. Diagram arus data dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kerja. Level diagram arus data tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Yang kedua ada bagan alir. Bagan alir atau flow chart adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Khoiriyah. Saya Khoiriyah Rizkin Siregar akan menjelaskan tentang simbol bagan alir. Simbol bagan alir terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama simbol input atau output yang menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan yang menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan yang menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain yang menunjukkan arus data, di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis bagan alir. Jenis-jenis bagan alir terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Yang kedua yaitu bagan alir program. Bagan alir program mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Radiato. Nama saya Radiato Lasana. Saya di sini ingin menjelaskan diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau DPB adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan. Di antaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi persediaan, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Saat DPB dapat menjelaskan interaksi dalam entitas dan juga interaksi antar entitas, DPB dalam buku teks tidak mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan oleh pihak eksternal.
Oleh karena itu, DPB untuk siklus pendapatan hanya untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual, dan DPB untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembeli. Demikianlah hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.